Assalamualaikum Mam, welcome to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini? Sudah bahagia? Bahagia dong. Oke Mam, kali ini aku akan ngebahas tentang diet gluten untuk anak ADHD dan hiperaktif. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa pencet tombol merah subscribe, karena dengan mencet tombol merah Mam telah membantu aku untuk terus mengembangkan channel ini. Dan klik tombol loncengnya supaya Mam gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, langsung aja kita mulai. Sebelum dimulai, sekali lagi aku jelaskan bahwa aku bukan dokter, bukan perawat, bukan terapis atau nakes. Di sini aku hanya seorang ibu dari anak berkebutuhan khusus yang share pengalaman pribadinya dan melakukan riset kecil-kecilan. Mam, kali ini yang akan aku bahas yaitu tentang diet gluten untuk anak ADHD dan hiperaktif. Anak autis juga biasanya ada yang disarankan untuk diet gluten. Kenapa aku bahas ini? Sebenarnya sih mungkin ada beberapa hal yang mirip-mirip sama video kemarin yang telah aku bikin tentang soal perdietan. Mam bisa klik di atas ya. Tapi sekarang aku akan spesifik itu membahas tentang gluten. Kenapa harus diet gluten? Nah, sebenarnya aku sudah tidak asing lagi untuk diet gluten untuk anak-anak berkebutuhan khusus, karena sebelum aku punya anak berkebutuhan khusus pun aku pernah dengar bahwa memang untuk anak-anak yang special need itu disarankan untuk diet gluten. Gluten di sini adalah tepung ya Mam ya, tepung yang biasa kita pakai sehari-hari atau kita makan sehari-hari. Ini contohnya. Nah, tepung-tepungan ini tidak disarankan untuk anak berkebutuhan khusus karena memang memacu anak untuk lebih agresif. Nah, jadi nggak disarankan. Anak berkebutuhan khusus yang ADHD, hiperaktif, atau autis, high function seperti anakku itu kan tenaganya itu berlebih, energinya itu tuh berlebih. Makanya mereka itu terus aja bergerak, tidak capek-capek. Nah, si gluten ini apa ya, kayak semacam itu menambahkan energi buat anak kita. Jadi anak jadinya lebih super duper aktif gitu. Jadi lebih baik dietkan untuk tidak makan itu atau dikurangi. Nah, kalau anakku sekarang itu sudah tidak diet. Dulu sih awal-awal dari usia 2 tahun sampai hampir 5 tahun itu anakku itu diet gluten juga termasuk. Nah, gluten di sini ya Mam ya, itu jenis tepung yang seperti ada yang di merek yang tadi itu ya. Nah, tidak semua tepung-tepungan itu dilarang. Nah, soal ini aku pernah sedikit berdebat sama terapis, karena ternyata terapis yang pernah menerapi anakku itu tidak mengerti soal gluten ini. Dia ngertinya itu hanya tepung gitu. Sedangkan beberapa jenis tepung itu sebenarnya boleh dikonsumsi sama anak kita. Jadi nggak semua yang berbau tepung itu tuh nggak boleh gitu. Nah, untuk tepung-tepung yang aku sebutkan di gambar tadi ya Mam ya, itu kan memang jenisnya beda gitu. Jadi misalnya ada merek-merek tertentu atau yang setara mereknya atau yang sama jenis tepungnya itu memang nggak boleh. Tapi untuk beberapa tepung itu tetap boleh. Jadi ada tepung gandum itu masih boleh. Terus sagu itu juga masih boleh. Terus Mam bisa pakai tepung beras, tepung ketan, banyak kok jenis tepung-tepungan lain. Ada tepung jagung, tepung maizena, itu juga masih boleh. Jadi tidak semua jenis tepung-tepungan itu tuh nggak boleh. Pusing dong kalau kita mau bikin cake gimana kan? Nah, Mam bisa gunakan tepung-tepungan yang aku sebutkan tadi untuk mengganti gitu. Jadi kalau misalnya Mam bikin tempe goreng pakai tepung, biasanya aku sih menggunakan aku ganti dengan tepung sagu gitu, tepung tapioka ya Mam ya gitu. Aku kasih tipis-tipis buat gorengnya gitu. Karena kan kasihan kalau sama sekali kan nggak makan gitu. Nah, tapi ternyata si terapis anakku dulu itu nggak mengerti kalau beberapa jenis tepung itu tuh boleh gitu. Seperti tepung sagu, terus habis itu tepung ketan, tepung beras gitu. Hanya memang saja
porsinya itu disesuaikan gitu, jangan berlebihan. Mau kita makan apa aja, mau anak kita sehat, mau anak kita sakit, mau anak kita normal, mau anak kita spesial, itu tetap aja yang namanya sesuatu yang berlebihan itu nggak baik, termasuk tepung-tepungan. Walaupun boleh ya jangan suka-suka gitu, ayo kasih makan tepung sagu terus, enggak, itu hanya sebagai option untuk ganti-ganti. Kayak aku bikin kue kering, anakku kan nggak bisa kue keringnya pakai tepung-tepungan itu, nah jadi aku bikinnya pakai tepung sagu gitu. Atau bikin cake bisa pakai tepung beras merah, tepung ketan, nah itu bisa juga gitu kan. Nah, mam bisa lakukan itu modifikasi di rumah. Tapi sebaiknya mam kalau melakukan diet itu dikonsulkan dulu ke dokter, karena dokter yang tahu gitu perlu atau tidak anak mam untuk diet. Kalau hanya disarankan sama orang-orang, terus kemudian disarankan sama apa itu namanya Google. Karena kan sekarang itu kan gampang sih cari informasi, mam tinggal klik di Google, terus oh iya anak autis, anak ADHD harus diet, terus mam diet. Padahal tidak semua anak itu memerlukan diet gitu. Jadi sebaiknya sebelum diet mam konsultasikan dulu, kira-kira asupan nutrisinya itu terpenuhi enggak di tubuh anak mam. Kalau misalnya dengan mam diet asupan nutrisinya tetap dipenuhi, ya enggak masalah diet gitu. Tapi kalau misalnya asupan nutrisinya kira-kira berkurang, lebih baik difikirkan kembali untuk diet. Dan dipastikan juga bahwa anak mam memang membutuhkan diet itu gitu. Jangan hanya karena ikut-ikutan, oh teman-teman terapinya pada diet jadi anakku juga harus diet, enggak. Tapi pastikan kalau misalnya memang teman-teman anak mam itu memerlukan terapi, memerlukan diet itu, karena diet itu tadi ya kan untuk tubuh anak mam sendiri gitu. Jadi mam harus cermati kira-kira anak ini bener nggak sih perlu diet gluten. Caranya gimana? Caranya yang mam harus lakukan adalah pertama, mam cermati ketika anak itu lagi makan gluten, lagi makan tepung-tepung yang aku bilang tadi. Nah, sudah makan tepung-tepungan itu, reaksinya gimana? Apakah anak menjadi lebih agresif, terus jadi tambah hiperaktif, tantrum, nangis, ngamuk, ngambekan gitu. Nah, kalau misalnya hal itu terjadi pada saat anak mengkonsumsi gluten atau habis mengkonsumsi gluten, hal itu terjadi, ada kemungkinan anak mam itu memang memerlukan diet gluten. Tapi kalau misalnya hal itu tadi tidak terjadi sama anak mam, mam tidak perlu atau belum membutuhkan untuk diet gluten. Jadi pada saat anak makan gluten itu biasa aja, reaksinya sama saja ketika saat dia tidak makan gluten. Tapi mam membandingkannya jangan hari ini sama besok gitu. Membandingkannya itu kira-kira 1 atau 2 minggu. Jadi hari ini nih anak ini makan gluten. Oke, anak ini hari ini makan gluten. Nah, kita lihat sampai 2 minggu ke depan itu gimana reaksinya. Kalau misalnya aman-aman aja, oh biasa aja, oh berarti fine. Tapi kalau misalnya mam ternyata setelah makan gluten itu hari-hari berikutnya itu jadi super duper aktif, ya perlu dipikirkan untuk diet. Tapi kalau biasa aja selama 2 minggu tuh biasa aja, ya sepertinya mungkin nggak perlu gitu misalnya untuk diet ini. Oke ya mam, sekian video kali ini. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyain atau belum jelas, mam bisa langsung DM aku di Instagram. Cek Instagram aku @ratihealthy, atau mam bisa langsung WA aku. Nah, untuk WA nomornya ada di bio Instagram, mam bisa langsung cek. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, semoga bermanfaat. Sarangnya.